Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya yang binafsi bitaqullah. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi minhum wa qadir. Yang akan saya sampaikan pertama ini adalah tentang masalah sholat. Maka katakanlah sholat dalam suatu negara akan sukses kalau dia masyarakatnya atau warganya melakukan sholat. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah zakat di mana apabila dia memiliki unta 40, maka dia harus mewajibkan satu zakat. Untuknya adalah satu unta atau satu kambing. Kemudian bila bertambah lagi 5, maka setiap pertambahan itu maka dia mewajibkannya satu kambing setiap penambahan itu. Kemudian tentang masalah puasa ini merupakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa diwajibkan. Kemudian beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan manusia menyambut petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kemudian kalau mau ketahui bahwa puasa merupakan salah satu ibadah kepada Allah untuk membersihkan jiwa dan rohani kita, karena kita wajib mengetahui baik berbagai persyaratan fardu sunnah dan tata caranya sampai kita dapat melaksanakannya dengan baik menurut semestinya, sehingga puasa itu dapat membersihkan jiwa dan roh kita. Kemudian berpuasalah kalian jika kalian melihat hilal dan Ramadan, dan berbukalah kalian ketika melihat hilal bulan Syawal. Jika kalian terhalang oleh awan, maka kenapalah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tidaklah sah puasa seorang jika tidak berniat puasa di malam hari. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yang fajar, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga malam. Tidak henti-hentinya manusia dalam mewajibkan selama mereka menyegarkan berbuka dan mengakhiri sahur. Kemudian barang siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan dan tindak tanduk yang buruk, maka Allah akan tidak butuh dengan puasanya yang meninggalkan makanan dan minuman itu. Jika seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berbuat yang tidak senonoh dan berteriak. Jika seorang mencacinya atau hendak membunuhnya, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Bagi seorang yang berpuasa diberi hak untuk berdoa yang tidak akan ditolak ketika berbuka. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa dan hanya rezekimu yang aku pakai berbuka, maka ampunilah dosa-dosaku terdahulu dan kemudian. Barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala sama dengan pelakunya tanpa mengurangi pahala pelakunya sedikit pun. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kemudian sampai haji dan umrah. Bagi Allah, manusia mewajibkan melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu sampai di sana. Kemudian barang siapa yang melakukan ibadah haji di rumah ini, janganlah ia berbuat rafat dan fasik, maka ia keluar dari dosanya seperti ia dilahirkan dari perut ibunya. Seorang yang melakukan ibadah haji mabrur, maka pahalanya tidak lain adalah surga. Barang siapa yang berhaji ke rumah ibadah ini sedang ia tidak berbuat kesyirikan dan kefasikan, maka ia keluar dari dosanya seperti ia dilahirkan dari ibunya. Kemudian mengenai jihad di sini adalah, hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukan kebaikan agar kalian beruntung, dan berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang sesungguhnya. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang kafir yang berbeda dari kalian, hendaklah kalian bersikap tegas terhadap mereka dan ketahuilah bahwa Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Perangilah orang-orang kafir sampai tidak lagi kerusuhan yang ada, hanya agama Allah secara keseluruhan. Barang siapa yang berjuang karena ingin memulihkan agama Allah, maka ia berjuang di jalan Allah. Siapapun yang berjuang karena ingin mengunggulkan kaumnya atau karena marah demi mengunggulkan kaumnya, maka perjuangan itu adalah perjuangan jahiliyah. Hendaklah kalian berjuang dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjuanglah kalian dengan harta
jiwa kalian di jalan Allah yang sedemikian itu adalah orang yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka juga berjuang demi nama kaumnya, maka perjuangan itu disebut juga perjuangan jahiliyah, tidak diperbolehkan dalam Islam. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang mukmin dari diri mereka, harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau membunuh. Tidaklah di antara kalian semua golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Kemudian tentang hijrah, sesungguhnya orang-orang kafir di antara ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka ada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kemudian kemudian sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balas orang yang takut kepada Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan menghalangi diri mereka sendiri, maka dikatakan kepada mereka, mengapa kalian? Mereka berkata, kami adalah orang yang bertindas di muka bumi malaikat, karena Allah luas sehingga kalian dapat berhijrah di sana. Maka tempat tinggal orang-orang itu adalah neraka jahanam, kecuali orang-orang yang bertindas lagi, yang wanita itu anak kecil yang tidak mendapat berusaha, tidak menemukan jalan petunjuk, maka orang-orang itu semoga diampuni Allah, dan Allah Maha memberi maaf dan memberi ampun. Kemudian tidak ada hijrah bagi setengah pada kota Makkah, tetapi tetap adalah perjuangan dari dan niat bahwa Allah berseru, wahai putra Adam, aku telah menciptakan berbagai ciptaan karena kalian, dan aku menciptakan agar kalian menyembah kepada berkarat orang C. Andaikan hijrah, pasti aku akan termasuk dari seorang yang suku Ansor. Selain orang yang tertindas lagi wanita dan aku kecil tidak dapat berusaha, tidak menemukan jalan petunjuk. Demikian, semoga Allah mengampuni kita dan memberi rahmat seluas-luasnya. Kemudian semoga Allah memberi kita petunjuk jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.